Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Puji akan nama Tuhan. Saya satu minggu ini sungguh sangat bersuka cita saudara-saudara, karena setiap malam jam 9 kita ada dalam doa, ya, dalam doa, baik itu dengan jemaat Tuhan melalui Zoom. Kalau saudara rindu, kita tetap berdoa bersama-sama dalam ibadah-ibadah di rumah saudara dengan mesbah keluarga saudara. Mari ikuti Zoom itu sehingga kita diberkati. Dalam 2 minggu ini kita terus berjalan dalam pembacaan firman Tuhan dari Mazmur, dan kita sudah sampai pada Mazmur pasalnya yang ke-10. Ya, pasal yang ke-10. Jadi mari saudara diberkati oleh firman Tuhan, kita diberkati melalui ibadah kita setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Jumat kemarin memang tidak ada karena ada latihan di tempat ini. Ya, tetapi setiap hari Senin sampai hari Jumat ada doa melalui Zoom, ya, di pastori, di rumah-rumah, dan ada beberapa jemaat yang ikut. Saya harap pulang dari rumah ini saudara, ya, kadang-kadang kita beli pulsa data itu untuk masuk Facebook, lalu curhat, yang orang umum bilang curhat bodoh-bodoh di Facebook. Ya, baik datanya dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah. Amin. 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 Haleluya. Terlalu banyak curhat bodoh-bodoh di Facebook saudara. Ya, saya harap di sini tidak ada urusan rumah tangga lah, urusan pribadi lah, masuk di Facebook seakan-akan Facebook itu Tuhan. Ya. Saudara, curhat di Facebook pun tidak ada manfaat apa-apa. Paling orang bilang semangat kakak. Amin, puji Tuhan. Maju terus kakak. Tapi kalau datang kepada Tuhan lalu berdoa kepada Tuhan, ada damai sejahtera. Walaupun memang ada masalah, tetapi tetap ada damai sejahtera saja. Amin. Ada kekuatan yang Tuhan beri. Jadi beli pulsa data, ingat Facebook berarti bukan Facebook yang boleh. Tetapi mari kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kehidupan kita semakin hari semakin bertumbuh. Puji Tuhan. Mari sama-sama dengan saya membuka Alkitab kita 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca ayat-ayat ini. Saudara lihat di Alkitab saudara masing-masing, atau ada di atas. Tuhan. 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, saya membaca, saudara simak dalam Alkitab saudara, atau lihat ke depan saja. Tuhan berkati. Di rumah saudara-saudara, kalau saudara mau lihat Alkitab atau mau lihat lagu-lagu di rumah, saudara-saudara lihat di Zoom saudara itu ada satu HP yang mengarah ke monitor. Klik cepat 2 kali sehingga tampil di layar utama supaya saudara bisa lihat. Ya, khusus lagu-lagu atau firman Tuhan. Klik secara cepat, lalu dia langsung tampil di layar utama, layar yang paling depan di HP saudara. 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Semua sudah dapat? Saya baca. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang oragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini, izinkan saya memberikan judul renungan kita, yaitu jadilah kuat. Keep strong, jadilah kuat. Nah saudara, bagaimana dengan saudara hari ini? Kalau saya bisa bertanya, bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah kita tetap kuat menjalani hari-hari kita? Ataukah kita mulai lemah dengan situasi yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, ya, perasaan campur aduk bagaikan gula-gula nano-nano atau permen nano-nano, ya, maju salah, mundur salah. Beberapa waktu yang lalu ini ibu sudah berangkat meninggalkan saya sebagai seorang duda, pergi ke Ambon, ya. Sudah sementara saudara, aduh, ya, ke Ambon saudara. Sebenarnya surat izin ini sudah dikeluar 1 minggu yang lalu sebelum berangkat. Nah ibu mau maju, masih berpikir mau mundur, sedangkan orang tua ada sakit, ya. Takutnya apa? Takutnya sampai di perbatasan di Elpa Putih di sana lalu di rapid, pada waktu rapid suhu naik atau terkena indikasi positif corona, karantina, ya. Tapi karena mama telepon, akhirnya berangkat saja. Saya bilang berangkat, hanya berangkat. Sampai di sana dapat informasi cuma dites suhu saja, selesai, ya. Kariu langsung Ambon tes. Dan puji Tuhan saudara, terima kasih untuk doa-doa saudara, ya. Orang tua saya atau ya ibu orang tua dari istri sudah baik. Rupa-rupanya telinga yang kemarin babunyi bagara, pada waktu diperiksa rupanya ada mai-mai masuk, ya, dan sudah dikeluarkan dan sudah pulih. Nah, besok ini kembali untuk periksa kira-kira seperti apa, dan puji Tuhan semuanya bisa berjalan yang lancar. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita seperti itu, mau maju sing mau mundur juga sing, ya. Kadang-kadang kehidupan kita seperti itu. Saudara, sama dengan satu pepatah atau seperti ada kata-kata yang biasa kita dengar, hidup enggan mati tidak mau. Ya, hidup enggan mati tidak mau. Dalam situasi-situasi seperti ini, ya, firman Tuhan atau Rasul Paulus melalui firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Hai anakku, jadilah kuat. Hari ini saudara-saudara, mengapa Rasul Paulus pada 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13 menasihati anak rohaninya, anak didiknya, mengatakan hai anakku, jadilah kuat. Mengapa? Satu pertanyaan yang besar yang juga harus ditanyakan atas kehidupan saya dan saudara. Mengapa kita harus kuat? Dunia sudah sampai kepada titik akhir, saudara-saudara. Dulu terlalu banyak atau dengan sakit-sakit seperti ini. Tetapi sekarang bagaikan gelombang yang terus menerus datang. Mau sakit itulah,
belum selesai wabah ini, sudah mulai datang lagi wabah yang lain. Bagaikan gelombang yang datang dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi firman Tuhan datang bagi kita pada pagi hari ini, jadilah kuat. Pertanyaannya, mengapa kita harus kuat? Kalau Rasul Paulus mengatakan sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Kalau kata sebab itu berarti merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya. Pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Sebab itu, jadilah kuat. Ada alasan di pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Mengapa kita harus kuat, saudara? Yang pertama, alasan yang pertama, mengapa kita harus kuat. Perhatikan 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12. Dan pasal 2 ayatnya yang ke-9. 2 Timotius pasal 1 ayat 12 saya baca. Itulah sebabnya aku menderita semuanya itu. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayatnya yang ke-9 pada pasalnya yang kedua. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Mengapa kita harus kuat? Alasan Rasul Paulus jelas. Mengapa? Karena mengiring Tuhan selalu saja ada banyak tantangan, pergumulan, persoalan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada anak didiknya, jadilah kuat. Mengikut Tuhan bukan sembarangan, saudara-saudara. Rasul Paulus mengerti dan Rasul Paulus tahu, saudara. Bukan hanya dia sekedar berbicara bahwa jadilah kuat, tetapi dia tidak mengalami mengapa itu penderitaan, apa itu penderitaan, tidak mengalami apa itu tantangan, tidak. Rasul Paulus berbicara sesuai dengan pengalamannya. Dia bersaksi berapa kali dia karam kapal, berapa kali dia dipukul oleh orang Yahudi, berapa kali dia mau dilemparkan, berapa kali dia dalam bahaya. Mengapa? Karena firman Tuhan. Mengikut Tuhan ada banyak tantangan, mengikut Tuhan ada banyak pergumulan, mengikut Tuhan ada banyak masalah. Oleh karena itu jadilah kuat. Jangan kita berpikir mengikut Tuhan itu enak-enak saja. Ada banyak orang yang mundur. Mengapa? Karena mereka tahu mengikut Tuhan itu pasti nyaman, enak saja. Ingat saudara, pada waktu Tuhan menyuruh murid-muridnya berangkat dan dia naik ke gunung untuk berdoa. Firman Tuhan mengatakan kira-kira jam 3 malam terjadilah badai angin sangkal. Perahu murid-muridnya mulai ditembusi oleh air. Dan Yesus berjalan di atas air mendapatkan mereka kira-kira jam 3 pagi. Kita mau bilang, pagi hari ini saya mau bilang, dalam persoalan, dalam badai kehidupan, tetap ada Tuhan. Amin. Amin. Mengikut Tuhan bukan berarti kita nyaman. Murid-murid Tuhan yang sudah ada bersama-sama dengan Tuhan, menikmati mujizat Tuhan, menikmati yang namanya 5 roti dan 2 ikan menjadi sangat banyak, sisanya 12 bakul, kasih makan 5.000 orang, hanya laki-laki saja. Tetap toh mereka merasakan angin sangkal, mereka merasakan gelombang. Tetapi kira-kira jam 3 malam Tuhan hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita pada waktu kita ada masalah, pergumulan, tantangan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pergumulan, masalah, tantangan dan mengikut Tuhan seringkali membuat kita tidak berdaya. Tapi apakah kita mau kalah dengan hal seperti ini? Jawabannya ada pada 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Mengapa Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius anaknya, jadilah kuat? Karena ini yang Rasul Paulus nikmati, ini yang Rasul Paulus tetap yakini dalam kehidupannya. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Allah menganugerahkan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara yang membangkitkan kekuatan. Kita mampu menjalani hari-hari kita, kita mampu menghadapi persoalan kita mampu menghadapi masalah kita, karena roh itulah yang memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Kalau tidak ada Roh Kudus, maka kita pasti lemah. Kita pasti tak berdaya. Tetapi bersyukur Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Membangkitkan kasih. Walaupun pergumulan paling luar biasa, penderitaan luar biasa, tantangan yang luar biasa, sebagai orang percaya harus menampakkan kasih dalam kehidupan kita. Amin. 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 Jangan karena terlalu sukar, sulit, lalu bilang, masa pandemi ini, ya, jangan pengasihan lupa diri. Kita mau bilang bahkan di saat-saat pandemi inilah orang lain akan melihat apakah Kristus ada dalam kehidupan kita atau tidak. Karena Kristus tidak berbicara tentang teori. Kristus berbicara tentang praktek. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa mengasihi dia adalah anak Allah. Kalau tidak ada kasih dia bukan anak Allah. Karena Allah adalah kasih. Roh yang membangkitkan ketertiban. Artinya hidup sesuai dengan aturan-aturan yang jelas. Tertib dalam menjalani kehidupan, jangan sembrono. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tertib menjalankan kehidupan rohani saya dan saudara. Tertib dalam mesbah saya dan saudara kepada Tuhan. Tertib dalam doa kita, tertib dalam pembacaan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, mengapa kita harus kuat? Yang kedua, mengapa kita harus kuat? Karena kita harus sampai kepada tujuan, saudara. Bukankah kita mengikut Tuhan memiliki tujuan yang pasti, yaitu kehidupan yang kekal? Paulus memberikan analogi ini. Kalau kita perhatikan, saudara, pada ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam, saya baca. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, kita mengikut Tuhan memiliki tujuan yang pasti. Dan Rasul Paulus memberikan analogi seperti ini. Prajurit, dia harus berkenan kepada komandannya. Tujuan itu. Yang kedua, olahragawan pada waktu dia berolahraga, pada waktu dia bertanding, mendapat mahkota juara. Itu tujuan. Petani pada waktu dia bekerja keras, berusaha menanam, yang dia nikmati adalah hasil usahanya. Saya dan saudara pun pada waktu kita berjuang dalam kehidupan kerohanian kita, kita punya tujuan yang jelas, yaitu kerajaan sorga, untuk bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Itu tujuan kita. Mengapa kita harus kuat? Karena kita memiliki tujuan yang pasti, yaitu surga. Kalau saudara mau menjadi lemah, maka saudara tidak akan menikmati surga. Kalau saudara mulai khawatir dan mulai terpuruk, saudara tidak akan menikmati surga. Orang yang berpikir tujuan kekalnya, saudara, pasti akan dengan tekun terus bekerja keras untuk tetap sampai kepada tujuan.
Kalau saya dan saudara mau menjadi teller di bank, maka saya bekerja keras untuk dapat matematikanya kuat, masuk akuntansi, kemudian masuk di universitas jurusan fakultas ekonomi, jurusan akuntansi, masuk di teller bank. Karena kita punya tujuan. Begitu pula dengan kerohanian kita, saudara. Kita datang ke gereja, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita adalah perlombaan iman, kita adalah perlombaan kerohanian karena kita memiliki tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Orang yang tidak memiliki tujuan rohani dalam kehidupannya, dia pasti kalah di tengah jalan. Karena dia tidak kuat. Tetapi karena orang yang punya motivasi, kalau orang yang punya motivasi yang kuat, dia akan sampai kepada tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Tetapi saudara, perhatikan kata Rasul Paulus. Harus diingat. Perhatikan ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima. Dalam pasal yang kedua, ayatnya yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Ingat ini dan catat ini, garis bawahi ini. Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Harus diingat, ikuti peraturan yang telah ditetapkan, bukan sembarang. Dalam bagian lain, Rasul Paulus mengatakan, aku bukan petinju yang asal bertinju saja, tetapi aku mengikuti aturan-aturan sehingga aku dapat menang. Saudara, peraturan-peraturan yaitu kebenaran firman Tuhan. Ikuti apa yang dalam firman Tuhan sehingga kita sampai kepada tujuan. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu saya ada di Mesa dalam ibadah pemakaman jemaat Tuhan yang ada di Mesbah, jemaat dari Pak Talaksoru, Frans Talaksoru, ya, saya bilang kalau jadi Kristen yang mengikuti peraturan-peraturan firman Tuhan, bukan peraturan-peraturan organisasi. Ya, jangan pakai firman Tuhan untuk melawan, untuk mendukung keinginan daging kata orang. Banyak orang yang pakai ayat ini. Kita bilang, ya, roh kuat tapi daging lemah. Karena daging lemah, maka sopi main. Nah, saudara, di samping saya pada waktu kita ada sebentar selesai khotbah, tapi kita punya pandangan ini kepada ada satu plastik yang paling panjang, lalu dia naik ke atas. Tapi beta hendak lihat dia ujung. Lalu ada turun ke bawah, plastik paling panjang. Selesai ibadah itu tanpa beta tahu, beta tanya Pak Frans, itu plastik apa? Beta pikir itu dong ada semai apakah, ada bikin apakah? Pak Frans tertawa, senyum-senyum. Pak, itu dong suling sopi. Ke atas turun ke bawah pakai plastik. Ini yang bilang daging lemah, roh kuat. Jangan pakai alasan itu, saudara. Lihat konteks baik-baik dalam firman Tuhan. Rasul Paulus berbicara bukan itu. Dia berbicara tentang kesehatan dalam tubuhnya, bukan berbicara tentang sopi. Ya. Itu mendukung apa yang ingin mendukung hawa nafsu itu. Saudara, ikut aturan-aturan yang sesuai dengan firman Tuhan kalau mau sampai di garis akhir. Jangan aturan manusia, tapi aturan kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita harus kuat? Karena ada banyak tantangan dalam kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Mengapa kita harus kuat? Karena kita memiliki tujuan sampai garis finish, yaitu bertemu muka dengan muka. Oleh karena itu Rasul Paulus bersaksi dalam 2 Timotius juga, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bukan hanya untuk aku, tetapi bagi semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Itu tujuannya, saudara. Kalau kita mengerti tujuan, maka kita tetap kuat dalam menjalani hari-hari kita. Masalah mau datang, tantangan mau datang, pencobaan mau datang, saya tetap kuat dalam Tuhan. Saya tetap berlari terus karena saya memiliki tujuan, yaitu mahkota kebenaran yang sudah disiapkan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita tetap kuat? Saya pinjam kembali Rasul Paulus tadi mengatakan, yang dipakai juga oleh orang-orang yang mendukung kedagingannya.
daging lemah roh kuat. Kuncinya hanya satu. Perhatikan ayatnya yang satu. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama. Hanya satu, saudara. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus, dalam Kristus Yesus. Artinya kalau kita mau kuat, kita harus tetap ada dalam kasih karunia Yesus Kristus. Ini bukan berbicara tentang kasih karunia kita kepada Tuhan, tidak, tetapi kasih karunia yang ada dalam Tuhan yang dilimpahkan bagi saya dan saudara. Artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena diri kita. Orang yang bergantung kepada kasih karunia Allah adalah orang tetap berharap kepada Tuhan. Saya tidak bisa berjalan sendiri dalam dunia ini dengan kekuatan saya. Saudara, orang rohani sekalipun, kalau dia tidak bergantung kepada kasih karunia Allah, dia akan jatuh. Tetapi orang yang bergantung kepada kasih karunia Allah, dia tetap kuat. Dia mengatakan, beta nih sing ada apa-apanya. Beta ada sampai saat ini karena Tuhan. Beta kuat sampai saat ini karena Tuhan. Beta hidup sampai umur sekian ini karena Tuhan. Beta bisa menikmati berkat-berkat Tuhan karena Tuhan. Orang yang bergantung kepada kasih karunia Allah selalu berkata, semuanya oleh karena Tuhan, bukan karena saya. Itu dia tetap kuat, saudara. Tuhan selalu menopang. Bukankah pada waktu kita mengatakan Tuhan semuanya karena kasih karunia-Mu, berarti kita rendah di hadapan hadirat Tuhan. Orang yang mengandalkan kerohaniannya, kita mau bilang pasti dia akan jatuh. Pasti dia akan terpapar. Pasti imannya akan rontok. Tetapi orang yang bergantung kepada Tuhan, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Bukankah Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai ayat 5 jelas, kita buka itu. Yohanes pasal 4. Saya baca, bisa ditampilkan ya. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayatnya 5. Demikianlah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Amin. Tinggallah pada pokok anggur itu. Kita ini ranting-ranting, bukan ranting asli lagi, kata Rasul Paulus. Tahu ranting asli siapa? Bangsa Israel, umat pilihan. Itu ranting asli, itu tunas asli. Rasul Paulus mengatakan ini kita nih tunas-tunas liar yang dicangkokkan kepada pokok anggur itu. Ranting-ranting yang asli saja tidak disayangkan oleh Allah. Apalagi kita yang tunas-tunas liar. Oleh karena itu, kita harus tetap melekat pada pokok anggur, supaya kita berbuah banyak. Amin. Supaya kita tetap kuat. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air. Ya, dia akan hijau daunnya. Apa saja yang diperbuat pasti berhasil. Tanpa kita merambatkan akar-akar kita kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan lemah. Masalah, pergumulan,
akan meneror kehidupan kita sehingga kita lemah. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur? Ada 3. Pada waktu ditabur, 1 jatuh di jalan, diambil oleh. Ditabur lagi, ada yang sedikit jatuh di berbatu-batu. Tumbuh tapi dia tidak berakar. Dalam firman Tuhan, layu. Ada lagi yang jatuh di semak belukar, semak duri. Memang tumbuh, tetapi semak belukar juga tumbuh. Tetapi semak belukar itu menutup dia, melilit dia sehingga dia jatuh. Itu firman Tuhan mengatakan bahwa itu seperti masalah, pergumulan melilit. Mengapa kita tidak kuat dalam Tuhan? Kita tidak kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi ada masalah, kita pasti kalah. Amin. Tetapi kalau orang yang kuat dalam Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang selalu berakar dalam firman Tuhan, oh haleluya. Walaupun ada masalah, orang lain datang minta nasihat kepada dia. Walaupun ada masalah. Mengapa? Karena dia kuat dalam Tuhan. Amin. Wajahnya selalu senyum. Amin. Haleluya. Seperlu lagi smoothing, rebonding. Karena wajahnya tetap cerah. Amin. Haleluya. Seperlu lagi facial, wajahnya tetap segar. Haleluya. Tadi malam ibu kasih tunjuk, weh beta pun rambut baru. Ayen bilang sama saja, beta pun lebih bagus. Artinya saudara, aura yang keluar, orang bilang, kata orang dunia bilang, lebih bagus inner beauty-nya. Yang keluar tuh dari dalam, nampak keluar, wah senyum. Kemana-mana senyum dia boleh, wah haleluya. Coba saudara senyum dulu, jangan nggak beta macam. Coba senyum dulu, senyum. Inner beauty-nya keluar. Coba senyum dulu, senyum. Walaupun nanti pulang di rumah makan kasbis, jangan apa-apa, senyum saja. Amin. Oke? Ya. Sampai nggak kasbis, senyum saja saudara-saudara. Memang dia akan tidak berubah menjadi rasa ayam, saya akan. Tetapi senyum saja, makan, tetap kenyang. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Mengapa kita tetap kuat? Karena ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Mengapa kita tetap kuat? Mengapa kita harus kuat? Karena kita memiliki tujuan yang pasti, yaitu bertemu muka dengan Tuhan. Oleh karena itu kita tetap kuat. Lalu bagaimana kita harus kuat? Tetap dalam kasih karunia Allah. Artinya kita tetap berharap terus kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Setiap hari melangkah dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan, masalah itu dia tidak pernah takut dengan kita angkat tangan. Masalah pergumulan iblis tidak takut pada waktu kita menangis. Iblis masalah takut pada waktu kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan menjadikan Tuhan sebagai perisai kita. Oleh karena itu Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Masalah? Pergumulan? Kekurangan? Allah di pihak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.